Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Afif Pratama dari Fakultas Ilmu Psikologi, jurusan Psikologi dari kelas F dengan NIM 25070150108. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu ilmu baru tentang konsep diri pada diri manusia. Dan konsep diri ini masuk dalam mata kuliah perkembangan remaja. Baik, langsung saja. Konsep diri atau self-concept merujuk pada gambaran pemahaman dan penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif perkembangan, konsep diri tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai domain spesifik seperti kemampuan akademik, penampilan fisik, hubungan sosial, dan kompetensi lainnya. Konsep diri adalah evaluasi diri yang bersifat spesifik pada berbagai bidang kehidupan. Berbeda dengan harga diri, self-esteem yang lebih bersifat global, artinya seseorang dapat memiliki konsep diri yang berbeda-beda pada setiap aspek. Misalnya merasa percaya diri dalam akademik, tetapi kurang dalam aspek sosial. Lebih lanjut, konsep diri dipahami sebagai struktur kognitif yang relatif stabil mengenai diri, yang mengorganisasi berbagai pikiran dan perasaan individu tentang dirinya dalam berbagai situasi. Dengan demikian, konsep diri berfungsi sebagai kerangka internal yang membantu individu memahami siapa dirinya dan bagaimana ia berperilaku. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama itu seperti umpan balik dari orang lain atau significant others, yaitu konsep diri sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, terutama dari orang tua, teman sebaya, dan guru. Penilaian harapan serta perlakuan dari lingkungan sosial akan membentuk bagaimana individu memandang dirinya. Remaja menerima dukungan positif cenderung mengembangkan kisah diri yang lebih baik. Yang kedua adalah pengalaman, kompetensi, prestasi. Keberhasilan dan kegagalan dalam berbagai bidang atau akademik, olahraga, atau sosial berperan penting dalam pembentukan konsep diri. Individu yang merasa kompeten pada bidang tertentu akan mengembangkan konsep diri yang positif pada domain tersebut. Yang ketiga itu adalah perbandingan sosial. Individu sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Dalam masa remaja, perbandingan dengan teman sebaya menjadi sangat dominan dan dipengaruhi persepsi diri baik secara positif maupun negatif. Yang keempat itu perubahan perkembangan atau developmental change. Seiring bertambahnya usia, konsep diri mengalami perubahan dari yang bersifat konkret menjadi lebih abstrak dan kompleks. Remaja mulai memahami dirinya tidak hanya dari aspek fisik, tapi juga psikologis dan identitas diri. Yang faktor kelima itu lingkungan dan konteks sosial. Lingkungan seperti keluarga, sekolah, budaya memiliki peran penting dalam membangun konsep diri. Menurut pendekatan ekologi, perkembangan interaksi dalam berbagai sistem lingkungan atau misalnya keluarga dan sekolah turut mempengaruhi pembentukan individu. Yang keenam itu peristiwa kehidupan dan transisi. Perubahan besar seperti perpindahan sekolah, perubahan status sosial, dan pengalaman hidup dapat mempengaruhi stabilitas dan perkembangan konsep diri. Setelah saya memaparkan tentang apa itu definisi dari konsep diri dan beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri, saya akan memberikan cuplikan wawancara terhadap dua responden tentang konsep diri mereka masing-masing. Pertanyaan pertama itu, siapa yang paling mempengaruhi cara kamu melihat diri sendiri? Kalau dari saya itu yang paling mempengaruhi diriku itu orang tuaku sih. Orang tua? Terutama ibuku. Oke, baik. Pertanyaan pertama, bagaimana kamu melihat dirimu sendiri? Kalau saya melihat diri saya sendiri, saya bisa menggambarkan diri saya kalau saya itu salah satu orang yang ambivert. Maksudnya saya itu bisa kadang introvert, kadang juga saya bisa extrovert. Kadang saya bisa extrovert kalau saya merasa lingkungan saya itu sefrekuensi dengan saya. Saya bisa masuk di pembahasan mereka, saya bisa nyatu sama mereka, dan saya merasa nyaman sama mereka. Dan kadang jiwa introvert saya juga bisa muncul kalau di lingkungan itu saya ngerasa kalau saya tidak cocok dengan mereka. Saya ngerasa kalau saya itu tidak sefrekuensi dengan mereka, atau saya ngerasa kalau
eh, mereka tidak menerima saya. Itu juga faktanya kadang muncul dan menjadi pendiam. Oke. Berdasarkan hasil wawancara, responden pertama menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan pandangan bahwa konsep diri merupakan evaluasi yang bersifat multidimensional dan spesifik pada berbagai domain kehidupan. Responden pertama menilai dirinya sebagai individu yang mudah, overthinking, kurang percaya diri, tetapi memiliki kemampuan kerjasama dalam kelompok. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi antara aspek sosial atau relatif positif dan aspek personal emosional atau cenderung negatif. Dari sisi faktor yang mempengaruhi peran signifikan others, khususnya orang tua, terutama ibu, tempat dominan dalam bentuk cara responden pertama memandang dirinya. Hal ini sejalan dengan teori Santrok yang menyatakan bahwa interaksi dengan orang terdekat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan konsep diri remaja. Selain itu, pengaruh perbandingan sosial juga sangat jelas di mana responden pertama membandingkan dirinya dengan teman sebaya yang memiliki kemampuan public speaking dan prestasi yang lebih tinggi. Perbandingan ini berdampak pada penurunan kepercayaan diri yang konsisten dengan pandangan bahwa evaluasi diri sering kali dibentuk oleh standar sosial. Media sosial juga berperan sebagai agen pembentuk konsep diri. Paparan terhadap konten remaja yang dianggap lebih sukses atau misalnya mampu menghasilkan uang di usia muda memperkuat perasaan inferior pada diri responden yang pertama. Hal ini mencerminkan bahwa lingkungan digital menjadi bagian dari konteks sosial yang mempengaruhi pembentukan konsep diri modern, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan ekologi perkembangan. Meskipun demikian, responden pertama menunjukkan adanya upaya regulasi diri melalui strategi kognitif seperti berpikir positif dan meyakinkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa konsep diri tidak bersifat statis, melainkan dapat berkembang melalui refleksi diri dan pengalaman sesuai dengan karakteristik konsep diri sebagai struktur kognitif yang dinamis. Hasil wawancara responden kedua memperlihatkan kompleksitas yang lebih tinggi sesuai dengan perkembangan remaja di mana individu mulai memahami dirinya secara lebih abstrak dan kontekstual. Responden yang kedua menggambarkan dirinya sebagai individu yang bersifat introvert maupun ekstrovert, tergantung pada situasi sosial. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman diri yang fleksibel dan kontekstual yang merupakan ciri konsep diri tahap perkembangan yang lebih matang. Dari aspek evaluatif, responden yang kedua memiliki konsep diri yang relatif positif dengan domain sosial, seperti kemampuan berbaur dan komunikasi interpersonal. Namun, ia juga mengakui kelemahan seperti pelupa dan kecenderungan kurang percaya diri. Menariknya, responden kedua menunjukkan kemampuan coping yang adaptif, seperti membuat catatan atau to-do list untuk mengatasi kekurangannya yang mencerminkan integrasi antara konsep diri dan regulasi perilaku. Faktor keluarga juga berperan penting dalam pembentukan konsep diri responden yang kedua. Pola asuh orang tua yang cenderung ketat dan membatasi eksplorasi sosial berdampak pada kemampuan bersosialisasi dan kepercayaan dirinya. Hal ini menunjukkan teori bahwa lingkungan keluarga salah satu sistem utama dalam perkembangan diri. Selain itu, faktor lingkungan, pertemanan, dan media sosial yang tampak jelas. Responden kedua menyadari bahwa respon dan sikap dapat mempengaruhi cara ia menilai dirinya. Paparan terhadap pencapaian orang lain di media sosial juga memicu evaluasi diri yang cenderung negatif melalui proses perbandingan sosial. Fenomena ini konsisten dengan teori bahwa konsep diri dibentuk melalui interaksi sosial dan interpretasi terhadap pengalaman sosial. Responden kedua juga menekankan pentingnya dukungan sosial dalam meningkatkan kepercayaan diri yang menunjukkan bahwa konsep diri tidak hanya dibentuk secara internal tapi juga melalui validasi eksternal. Selain itu, kesadarannya akan pentingnya memahami diri sendiri menunjukkan adanya perkembangan metakognitif, yaitu kemampuan untuk merefleksikan diri secara mendalam. Refleksi dan insight yang saya dapatkan dari hasil wawancara tersebut ialah kedua responden memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai bagaimana konsep diri terbentuk dan berkembang pada masa remaja. Salah satu refleksi utama yang muncul adalah bahwa konsep diri tidak hanya merupakan hasil dari proses internal individu, tetapi sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam konteks ini, peran orang tua, teman sebaya, serta lingkungan sosial yang lebih luas, termasuk media sosial, menjadi faktor penting yang membentuk cara individu memandang dirinya. Dari responden pertama, terlihat bahwa konsep diri dapat menjadi rentan ketika individu cenderung melakukan perbandingan sosial yang tidak seimbang. Paparan terhadap
paparan terhadap individu yang lain dianggap lebih unggul, baik dalam lingkungan nyata maupun media sosial, dapat memunculkan perasaan kurang percaya diri dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Hal ini memberikan insight bahwa dalam perkembangan remaja, kemampuan untuk mengelola perbandingan sosial menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas konsep diri. Selain itu, kecenderungan overthinking yang diungkapkan oleh responden pertama menunjukkan bahwa aspek kognitif dan emosional memiliki keterkaitan erat dalam membentuk evaluasi diri. Sementara itu, responden yang kedua menunjukkan bahwa konsep diri dapat bersifat lebih fleksibel dan kontekstual. Kemampuannya untuk menyesuaikan diri sebagai individu yang kadang introvert dan kadang ekstrovert mencerminkan adanya pemahaman diri yang lebih dinamis. Insight yang dapat diambil dari hal ini adalah bahwa perkembangan konsep diri yang sehat tidak selalu ditandai dengan konsistensi sifat, tetapi justru kemampuan adaptasi terhadap berbagai situasi sosial. Selain itu, strategi yang digunakan responden kedua untuk mengatasi kekurangan seperti membuat catatan atau to-do list menunjukkan bahwa kesadaran diri dapat mendorong individu untuk mendapatkan mekanisme regulasi diri yang konstruktif. Kedua responden juga menegaskan pentingnya dukungan sosial dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan diri. Responden positif dari lingkungan, baik dalam dukungan evolusional maupun penerimaan sosial, berkontribusi terhadap terbentuknya konsep diri yang lebih positif. Hal ini memberikan pemahaman bahwa konsep diri tidak bersifat sepenuhnya otonom, melainkan dipengaruhi oleh validasi eksternal yang diterima individu dan interaksinya sehari-hari. Selain itu, wawancara ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ambivalen dalam pembentukan konsep diri. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi, tetapi sisi lain juga dapat memicu perasaan tidak mampu dan rendah diri akibat perbandingan sosial yang intens. Insight penting dari fenomena ini adalah perlunya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar individu dapat menyaring informasi serta tidak menjadikan standar yang tidak realistis sebagai tolak ukur nilai diri. Secara keseluruhan, refleksi dari wawancara ini menegaskan bahwa konsep diri merupakan konstruksi psikologis yang dinamis, dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Kemampuan individu untuk memahami diri sendiri, mengelola emosi, serta membangun hubungan sosial yang positif, dan jadi kunci dalam mengembangkan konsep diri yang sehat. Dengan demikian, penguatan kesadaran diri dan dukungan lingkungan yang konstruktif menjadi aspek penting dalam membantu remaja mencapai perkembangan psikologis yang optimal.